Dubes Polri dan juga dokter spesialis forensik dan medikologi Polri atas perintah Bapak Kapus Dubes Polri untuk melakukan pemeriksaan postmortem terhadap 2 kantong jenazah yang telah diterima di Rumah Sakit tingkat 1 Dubes Polri. Dari pemeriksaan diperoleh hasil kantong jenazah berisi plastik kerangka manusia yang sudah tidak tetap keadaannya akibat kebakaran. Waktu kematian dari saat pemeriksaan sudah lebih dari 1 bulan. Pada kantong jenazah nomor 0080 kita melakukan pemeriksaan identifikasi sekunder, yaitu pemeriksaan tulang tengkorak dan panggul. Ditemukan jenis kelamin laki-laki, kelas mongoloid, dan pemeriksaan tulang panjang perkiraan tinggi badan 158 sampai 168 cm. Dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa pemeriksaan pada gigi, yaitu odontologi forensik, yang terdapat kesamaan klik dengan teknik superimpuls. Dan 2, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang. Nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Habib, anak biologis dari Bapak Hanifah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nasri sudah menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu serta rekan-rekan jurnalis, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan reswaktu tentang apa yang sudah dilakukan dalam upaya pencarian orang hilang, sekaligus bagaimana kami bekerjasama juga dengan posko orang hilang yang didirikan oleh teman-teman di Kontras. Selanjutnya, untuk garis waktu kita tentunya sama-sama mengetahui bahwa periode tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025 terjadi unjuk rasa dan kerusuhan yang sifatnya luas di Jakarta, salah satunya yang terdampak ada di daerah Blitar, Jakarta Pusat. Kemudian dari hasil penelusuran kami di tanggal 29 Agustus ini kantor ACC diliburkan dan terjadi pembakaran maupun penjarahan di kantor ACC. Kemudian setelah situasi berangsur-angsur kondusif, di tanggal 1 September 2025 kami menerima laporan dari teman-teman di Kontras yang merilis data orang yang hilang atau orang yang belum terkonfirmasi. Kami mulai mengecek data-data yang dilaporkan oleh masyarakat yang belum bisa berkomunikasi dengan keluarganya kepada Kontras. Selanjutnya, periode tanggal 2 sampai 10 September dari sekitar 44 orang yang dinyatakan hilang dalam laporan teman-teman di tim Kontras, kami dapat mengkonfirmasi 40 nama kurang lebih. Ini adalah kawan-kawan yang sempat diamankan, kita lakukan langkah preventif, maupun kawan-kawan yang kami lakukan upaya terakhir, yaitu penegakan hukum untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan
di periodisasi waktu 25 sampai 31 Agustus 2025. Dari 40 ini ada yang sudah dikembalikan kepada keluarga, sudah bertemu, karena proses pemeriksaan hanya sifatnya permintaan keterangan, maupun yang masih menjalani proses hukum, baik di Polda maupun di Polres Jajaran Polda Metro Jaya. Lalu upaya kita mulai mengerucut ke 4 nama, yaitu Saudara Eko, Saudara Bima, Saudara Farhan, dan Saudara Nino. Di periodisasi waktu yang sama, pemilik gedung juga membuat laporan di Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian rekan-rekan penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penanganan TKP di gedung tersebut, dan ada juga penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat imbas dari peristiwa yang terjadi di Kuitang tanggal 29 Agustus 2025. Di tanggal 12 September, Bapak Kapolda memutuskan untuk membuat dan mengaktifkan posko orang bilang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang diawaki oleh Dithumas, Itwasda, Dittelkam, Ditreskrimum, Ditresiber, dan 13 Polres jajaran Polda Metro Jaya. Kami fokus untuk mencari 4 orang yang sampai dengan tanggal 12 September belum ditemukan. 5 hari setelah didirikan posko, alhamdulillah dari hasil komunikasi tim orang bilang Polda Metro Jaya bersama rekan-rekan di Kontras, kami dapat mengonfirmasi keberadaan Saudara Eko di Kalimantan Tengah dan Saudara Bima di Jawa Timur. Ini sudah kami umumkan ke rekan-rekan media di Mapolda Metro Jaya tanggal 18 September 2025. Halaman selanjutnya. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh pemilik gedung dan atas permintaan penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, tim Puslapor Barreskrim Polri melakukan pemeriksaan TKP di gedung untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Kemudian periodisasi tanggal 23 sampai tanggal 29 September, tim sudah mulai menganalisis pengumpulan hasil penelusuran komunikasi dan digital Saudara Farhan periode tanggal 3 sampai 23 September. Dengan hasil kita temukan fakta bahwa Saudara Farhan telah menggadaikan handphonenya di daerah Jakarta Utara sebelum periodisasi kerusuhan terjadi. Kemudian juga kami juga mengumpulkan dan membahas hasil permintaan keterangan, hasil penelusuran keluarga, teman, saksi, serta penelusuran jejak aktivitas Saudara Farhan dan Saudara Reno. Kami berkesimpulan bahwa Saudara Farhan dan Saudara Reno di tanggal 29 Agustus 2025 sekitar daerah Kuitang. Penelusuran ini kami kumpulkan dari keterangan saksi-saksi mulai dari Jakarta sampai dengan Surabaya. Mengapa di Surabaya? Karena keluarga besar dari Saudara Reno Saputro Dewo ini berdomisili di kota Surabaya, Jawa Timur. Halaman berikutnya di tanggal 1 Oktober ini tim Kontras dan tim orang bilang Polda Metro Jaya bertemu untuk mengupdate informasi. Kita sepakat untuk melakukan pertukaran informasi dan perkembangan pencarian serta berkomitmen memberikan perlindungan lebih kepada keluarga orang bilang. Kami sangat berterima kasih atas masukan teman-teman Kontras. Teman-teman Kontras ini mendampingi pihak keluarga karena di tanggal 1 Oktober kami diberi koreksi dan diberi saran bahwa permintaan keterangan, pendalaman
waktu dan kenyamanan dari pihak keluarga. Ini langsung kami tidak lanjuti. Halaman berikutnya. Di tanggal 13 Oktober 2025, tim Kontras dan tim Penanggulangan Polda Metro Jaya bertemu kembali. Kita membahas perkembangan pencarian orang hilang dan penyidikan klaster penghasil kerusuhan. Ini memang kami sepakati sebelumnya bahwa pertemuan-pertemuan akan terus berlangsung apabila terdapat informasi-informasi yang perlu disampaikan baik kepada tim Kontras maupun nanti tim Kontras akan meneruskan penyampaian informasi kepada pihak keluarga. Kemudian di tanggal 20 Oktober, tim Kontras menyampaikan kepada kami akan melakukan penelusuran di beberapa lokasi dari hasil pengumpulan informasi Polda Metro Jaya maupun tim Kontras. Di tanggal 24 Oktober 5, kami menjelaskan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya di hadapan Komisioner Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komnas Difabel atau Disabilitas, Ombudsman Republik Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi atau LPSK. Ini tim dari Komnas maupun Ombudsman memberikan masukan tentang hak selama proses penyidikan dan pencarian orang hilang. Berikutnya, di tanggal 30 kami dari Polda Metro Jaya menerima laporan dari rekan-rekan di Polres Metro Jakarta Pusat bahwa ketika tim inspeksi dari PT KIS ini memeriksa gedung, berawal dari aroma yang tercium di sekitar ruangan. Nama ruangannya adalah underwriting room. Di lantai 2 ditemukan 2 kerangka yang tertutup puing-puing reruntuhan plafon dan garap-garap. Kemudian di tanggal 30 sampai dengan 31 Oktober 2025, kami langsung merespon laporan tersebut dengan mengupayakan pengambilan sampel DNA yang mendapat prioritas kami adalah keluarga Farhan dan Reno. Kemudian di waktu yang berbeda, ulangi di tempat yang berbeda, tim Kontras dan Polda Metro kami langsung konsolidasi menyikapi temuan kerangka yang terjadi di Blitar, dan kami sepakati beberapa poin bahwa kami akan memberikan penjelasan lengkap kepada rekan-rekan media menunggu hasil resmi dari tim kedokteran dan tim forensik Polri. Kemudian di tanggal 1 sampai 4 November 2025, tim pengambilan Polda Metro Jaya mulai menambahkan keterangan saksi-saksi. Ini tentunya mengambil dari adanya temuan kerangka. Kemudian kami menjelaskan kembali progres penanganan kepada tim dari Kompolnas dan Komnas HAM. Lalu di hari Selasa malam, tanggal 4 November 2025, kami menerima surat resmi hasil tes DNA dari tim kedokteran dan forensik Polri. Di tanggal 5 November, keesokan harinya, sesuai dengan komitmen kami, tim dari Polda Metro Jaya, kami bertemu kembali membahas hasil tes DNA yang sudah disampaikan kepada penyidik. Mengapa dengan tim Kontras? Karena tim Kontras adalah pendamping dari pihak keluarga saudara Farhan dan saudara Reno. Kemudian kemarin di tanggal 6 kami juga bertemu langsung dengan tim forensik untuk bisa membahas hasil-hasil spesifik, hasil-hasil teknis isi dari laporan lengkap tes DNA. Kemudian di tanggal 7 kami bersepakat menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kepada rekan-rekan media. Berikutnya, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh posko orang hilang Polda Metro Jaya. Tentunya sikap kami jelas
kami akan menitik beratkan perhatian dan memprioritaskan keberpihakan kepada kepentingan keluarga almarhum Pak Reno. Mungkin itu yang